Selamat datang kembali di Kenawa TV. Terima kasih sudah mendukung kami dan kami akan terus bersemangat membagi informasi-informasi positif dan menarik lainnya. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Untuk video kali ini, check it out. Setiap tanggal 29 September, Gereja Katolik merayakan pesta Malaikat Agung yaitu Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael. Nama ketiga Malaikat Agung ini tidak asing lagi bagi umat Katolik. Mereka tidak saja dikenang dalam kalender liturgi, tetapi juga nama mereka sering ditemukan dalam kitab suci. Menurut Santo Thomas Aquinas dalam buku monumentalnya berjudul Summa Theologica membagi hierarki atau tingkatan malaikat menjadi 9 tingkatan. Di tingkatan teratas adalah serafim, kemudian kerubim, singgasana atau takhta suci, pemerintah, kebajikan, kekuatan, kerajaan, malaikat agung, dan terakhir malaikat. Dua tingkatan malaikat yang terakhir inilah yang sering dikenal karena mereka dekat dengan manusia. Mereka berkomunikasi dengan manusia dan membawa pesan-pesan kebaikan dari Allah. Selain ketiga malaikat agung, Gereja Katolik mengenal 4 malaikat lain yang diakui sebagai kelompok kerubim atau makhluk surga yaitu Santo Uriel, Santo Yehudiel, Santo Barasiel, Santo Sealtiel. Malaikat bukanlah manusia. Menurut ajaran Gereja Katolik, malaikat adalah makhluk rohani tanpa badan yang diciptakan Tuhan untuk menjalankan misinya. Mereka terkadang terlihat seperti manusia, tetapi hanya tampilan luarnya saja karena tidak dapat dilihat secara kasat mata. Mereka tidak menempati ruang dan waktu seperti manusia. Sebagai roh murni, mereka bergerak dari suatu tempat ke tempat lain tanpa terikat ruang dan waktu. Gambaran sayap dan pedang hanyalah representasi artistik dari peran dan tindakan mereka di dalam dunia, misalnya sebagai pelindung dan pembawa pesan Allah. Dalam tradisi Gereja Katolik, ada keyakinan bahwa ada malaikat yang mengingkari atau menentang Tuhan sehingga dikutuk dan dilempar dari surga. Namanya sering kita kenal sebagai Lucifer. Dia melawan Tuhan dan seringkali mencobai manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Lalu, siapakah ketiga malaikat agung ini? Pertama, Santo Mikael. Dalam ajaran Gereja Katolik, Santo Mikael berarti siapa seperti Tuhan. Malaikat Mikael disebut sebagai penghulu malaikat. Kitab Daniel menyebut bahwa dia akan muncul pada akhir zaman sebagai panglima surgawi melawan Lucifer. Dia juga dikenal sebagai malaikat yang mengusir Lucifer dari kerajaan surga. Sebagai panglima surgawi, Santo Mikael membantu manusia melawan setan atau kuasa roh jahat. Dalam kitab Taurat, Santo Mikael dikenal sebagai penghancur Sodom dan Gomora dan sebagai malaikat yang membantu penguburan Nabi Musa. Ada yang mengatakan jika ia adalah salah satu dari kerub yang menjaga pohon kehidupan. Mikael disebut sebagai penjaga sakramen Maha Kudus Ekaristi. Ia adalah pemimpin bala tentara surga. Sebagai seorang prajurit, ia tidak hanya melindungi jiwa-jiwa, tetapi juga melindungi kita dari musuh dan melindungi Tuhan dalam sakramen suci. Ia memiliki kuasa untuk menghukum siapapun yang berdosa melawan sakramen ini.
Kedua, Santo Gabriel. Nama malaikat Gabriel berarti kekuatan Allah. Santo Gabriel dikenal sebagai malaikat Tuhan yang membawa kabar baik. Santo Gabriel disebut pertama kali dalam kitab Daniel ketika membantu Daniel dalam misinya di dunia. Dalam Injil Lukas, Santo Gabriel datang sebagai pembawa kabar gembira tentang kelahiran Yesus. Malaikat Gabriel masuk ke rumah Bunda Maria dan memberi salam. Dia juga yang memberikan nama Immanuel kepada Yesus, yang berarti Allah menyertai kita. Sebelum kelahiran Yesus, Santo Gabriel disebut menampakkan diri kepada Sakaria dan memberitakan kabar gembira tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dari rahim Elisabet. Sakaria yang tidak percaya karena istrinya sudah tua, lantas menjadi bisu hingga akhirnya kembali berbicara setelah kelahiran Yohanes. Santo Gabriel juga dikenal sebagai malaikat belas kasihan. Ia disebut sebagai penjaga sakramen baptis. Gabriel sering digambarkan memegang bunga lili yang melambangkan jiwa murni yang dihasilkan melalui sakramen baptis dan sakramen tobat. Benderanya melambangkan kasih sayang Bunda Suci yang universal. Ketiga, Santo Rafael. Nama Rafael berarti kesembuhan dari Allah. Santo Rafael dikenal dalam kitab suci ketika menyembuhkan Tobit yang buta dan membebaskan Sarah dari setan. Santo Rafael digambarkan membawa wadah minyak pengurapan dan ikan. Minyak melambangkan penyembuhan melalui sakramen pengakuan dosa. Ikan juga mengingatkan akan perlindungan yang ia berikan pada Tobit muda atas iblis Asmodai dan penyembuhan atas ayahnya yang buta. Nah, demikian penjelasan mengenai ketiga malaikat agung dalam Gereja Katolik. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih.